Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita adakan kasih dan anugerah Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti bar kami melalui online. Selamat datang, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dengan satu sejenak. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Yesaya 25 ayat 1. Kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat dan kemurahan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk datang kepadamu Tuhan, menaikkan rasa syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Dan kami juga siap belajar dan menerangkan firman-Mu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Shalom. Hari ini bulan yang penuh sukacita bahwa kita akan memperingati kelahiran seorang juru selamat kita yaitu Yesus Kristus. Kita naikkan pujian. Hai mari berhimpun. Hallelujah.
kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi kita semua. Kita akan datang kepada Tuhan untuk menaikkan penyembahan kita. Kita naikkan pujian, sujud dan terima kasih.
kasih yang besar untuk kami Tuhan. Engkau rela datang ke dunia, Engkau lahir di kandang domba untuk menebus segala dosa umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk menaikkan rasa syukur kami melalui pujian penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini kita akan memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Panggilan memberi yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil kata persembahan dijalankan, kita naikkan pujian. Aku diberkati di depan. sempurna anugerah Tuhan bagi kami, dan kami mau berkata kami diberkati, dan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan limpahi dengan kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kami kalau boleh kembali di saat ini untuk kami sama-sama beribadah, dan kami memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, itu karena Tuhan sudah menyelamatkan kami dan memberikan kami anugerah. Dan biarlah pujian ini menjadi pengingat akan kami, dan kami akan terus berkata, aku diberkati, aku dilimpahi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Saya undang untuk anak-anak untuk maju ke depan, untuk didoakan untuk mereka belajar benar Tuhan di kelasnya. Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak kami, mereka ingin belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu mereka. Berikan mereka hikmat, kepintaran, sehingga mereka bisa bertumbuh di dalam iman bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk hadir berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil Lukas 2 ayat 15 dan ayat 16. Lukas 2 ayat 15 dan 16 kita baca secara bersama-sama yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada mereka lain, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berlari di dalam maut. Tetap berdiri, kita akan mempersiapkan diri kita untuk belajar kepada firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Seorang anak telah lahir, yaitu seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Seorang
yang menetapkan bahwa engkau lahir di kandang domba Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah yang kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami siap belajar tentang firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan untuk bisa mengerti, memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita sudah tidak terasa, sudah masuk di bulan yang terakhir di Desember. Ada sukacita, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang sini sudah beli baju baru? Belum? Wah, itu udah mau ngatakan. Pada kesempatan hari ini saya memberikan judul yang sangat menarik, yaitu Viral Christmas. Bapak Ibu Saudara, kalau yang ikut media sosial, kira-kira yang saat ini lagi viral apa? Banjir, longsor. Itu yang selalu diekspos, betul? Tetapi saya tadi diskusi sama karyawan bahwa yang asal dari Aceh Tenggara ya. Nah, jadi saya nanya, kira-kira apa sih yang membuat terjadinya banjir dan longsor? Banyak yang video yang terekspos adalah bahwa banyak pohon yang terbawa oleh banjir dan sebagainya. Ya, banyak spekulasi yang bahwa ini karena penebangan pohon dan segala macam. Tapi Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang yang era digital, semua serba mudah untuk menjadi viral. Betul? Kita ngomong satu kata, dua kata, segala macam, itu bisa saja viral. Baik itu perkataan yang baik maupun yang tidak baik. Itu mudah sekali. Mudah sekali. Apalagi kalau kita dikasih bumbu-bumbu entertain, wah, itu sangat-sangat menarik. Orang pasti akan melihat semua video-video yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah yang sangat viral dan abadi, yaitu mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Dari zaman dulu sampai sekarang. Mungkin kalau zaman sekarang konten-konten atau berita-berita yang viral cuma sesaat saja, tetapi tidak abadi. Tergantung musimnya. Kalau musim ini sekarang apa, semua bikin. Besok bikin lagi tentang apa dan segala macam. Tapi kita akan belajar bahwa kabar baik yang menyebar seperti konten viral. Kita buka firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Kita baca silih berganti. Saya ayat 8, Bapak Ibu Saudara ayat 9. Kita baca silih berganti dengan judul perikop Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ada dua hal yang ingin kita pelajari bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Pertama yaitu kabar viral dimulai dengan penerima yang tidak terduga. Di ayat itu 8-14. Saya akan membaca untuk kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam kalungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu Saudara, kisah ini sangat menarik. Jadi ada sekawanan domba yang sedang menjaga ternak. Karena di zaman dulu itu mereka khawatir karena ada pencurian maupun binatang buas yang akan mengambil domba-dombanya. Jadi mereka harus berjaga-jaga, dan itu yang harus selalu dilakukan. Tetapi ketika momen ini, para gembala dikagetkan oleh malaikat, karena dikatakan bahwa tiba-tiba berdiri seorang malaikat. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang menarik yang perlu kita perhatikan, bahwa kenapa malaikat memilih para gembala. Menurut Bapak Ibu Saudara, kira-kira kenapa para malaikat memilih para gembala? Untuk didatangi, diberitahu bahwa ada seorang bayi, seorang juru selamat. Kenapa, Pak? Kira-kira kenapa yang dipilih para gembala? Kenapa bukan para budayawan, para ahli Farisi, ahli Taurat? Kira-kira kenapa, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempelajari ini, ada yang menarik bahwa seorang gembala itu sebenarnya prinsipnya adalah dia takut dan taat. Kenapa takut? Takut kehilangan dombanya. Dia harus benar-benar menjaga. Dan ketika tuannya suruh memerintahkan ke mereka untuk menjaga, mereka langsung taat. Karena yang dipilih adalah para gembala, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu ketika akan menyampaikan suatu pesan kepada para gembala, mereka tidak perlu berpikir lagi, tidak perlu menanyakan. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau malaikat Tuhan menyampaikan kepada orang Yahudi yang lainnya, bahkan ke ahli Farisi dan ahli Taurat, mereka tidak langsung bekerja, tidak langsung jalan. Karena zaman saat itu ada titah dari raja bahwa akan membunuh bayi laki-laki, betul? Makanya Yusuf dan Maria mencari tempat, karena ini perintah Tuhan juga. Dia berpikir bukan karena satu hal yaitu dia malu, tetapi dia menghindari supaya anak laki-laki yaitu Yesus ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau ahli Taurat, ahli Farisi diberi perintah atau suara dari Tuhan, mereka akan berpikir bahwa Mesias yang mereka pahami
bahwa seorang juru selamat bagi bangsa Yahudi tidak akan lahir di kandang domba. Mereka berpikir bahwa seorang juru selamat, seorang Mesias itu harus lahir di istana yang besar, yang mewah, mukanya ganteng, putih misalnya, gagah berani dan segala macam. Itu yang dipahami mereka, karena dasarnya ada di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab-kitab Nabi. Yesaya juga punya. Tadi kita naikin pujian, seorang anaklah lahir, terus lambang pemerintahan di atas bahunya. Bapak Ibu Saudara, itu sebuah pemahaman oleh Nabi Yesaya disampaikan kepada bangsa Yahudi bangsa Israel saat itu, orang Yahudi saat itu, menggambarkan bahwa Yesus itu anak raja, tetapi ditafsirkan atau dipahami oleh orang Yahudi, ya benar-benar secara lahir itu, fisik itu ya benar seorang raja, tidak seorang anak yang di luar pernikahan dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu Saudara, malaikat menyampaikan ini, ada yang menarik Bapak Ibu Saudara. Di ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar malaikat satu orang yang menyampaikan. Ketika selesai membicarakan tentang pesan Tuhan, semua bala tentara turun menyambut seorang juru selamat. Itu yang menjadi kunci bahwa para gembala percaya ini suara dari Tuhan, bukan dari isi hatinya atau pikirannya. Karena tanpa ini Bapak Ibu Saudara, tanpa kata-kata tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, pesan yang sangat-sangat singkat, tetapi impactnya kepada para gembala yaitu percaya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan berbicara kepada kita, kita yakin itu suara Tuhan atau suara kita atau suara iblis? Kita belum tentu percaya 100% kalau Tuhan berbicara kepada kita itu suara dari Tuhan. Kita masih berpikir, itu mungkin hati saya atau pikiran saya. Bisa jadi itu iblis yang memberikan hal-hal yang baik, yang dibungkus dengan baik supaya saya ikut. Bapak Ibu Saudara, ketika bala tentara datang dan memuji Tuhan, itulah keyakinan bahwa mereka harus segera melihat Yesus. Boleh next? Dan ini Bapak Ibu Saudara, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bapak Ibu Saudara, ini yang menarik. Kata-kata hari ini telah lahir bagimu juru selamat itu ada 3 gelar penting yang artinya ditujukan kepada kita semua secara pribadi, bukan hanya informasi umum. Jadi juru selamat yaitu Kristus Tuhan itu datang bukan hanya untuk para gembala terus disampaikan secara membuka, tapi memang untuk setiap umat manusia. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu untuk umat manusia. Jadi ini yang sangat penting, bahwa lahir seorang juru selamat itu bukan untuk satu golongan, bukan untuk orang-orang yang terpilih saja, tidak. Ini untuk semua orang, untuk semua orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah kita manusia mau menerima dan mengambil keselamatan itu? Itu yang menjadi pertanyaannya.
ketika para gembala disampaikan pesan ini, dia langsung meresponnya. Dengan cepat-cepat mereka pergi ke Bethlehem dan melihat Yesus. Itu tandanya dia segera mengambil keputusan untuk bisa diselamatkan. Tapi Ibu Saudara, Natal bukan sekadar kita perayaan, selebrasi pohon Natal dan segala macam, tapi kita mengingat betapa pentingnya kelahiran Yesus bagi kehidupan kita. Tanpa Yesus lahir, tidak ada penebusan. Orang akan berpikir mungkin, ya udahlah kita mengingat pengorbanan Tuhan, yaitu ketika di kayu salib. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita juga harus mengingat betapa Yesus lahir. Itu tanda mulanya bahwa keselamatan. Bukan ketika Yesus disalib, dicabut dan segala macam. Tapi lahir juga kita harus benar-benar meresapi, mengimani bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kabar viral disebarkan oleh saksi yang tergerak. Boleh terus? Nah, ini kata-kata yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 15, marilah kita pergi dan melihat. Ini menunjukkan keputusan yang sangat segera. Ini situasi yang urgent, kalau bisa dibilang. Harus, tidak bisa tunda. Oh yaudah nanti pagi lah. Nanti domba-domba saya gimana? Nanti hilang bagaimana? Mati bagaimana? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak memikirkan kehidupannya. Mereka langsung segera pergi. Dan di ayat 16, mereka datang dengan segera atau tergesa-gesa, menunjukkan urgensi dan antusias. Dan di ayat 17, ini yang menarik, mereka memberitahukan tentang firman atau perkataan yang sudah disampaikan, membuat diketahui atau dipublikasi. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah tahu Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat, sudahkah kita mempublikasikan, memviralkan Yesus itu sebagai Tuhan Yesus Selamat kita? Atau kita hanya menyimpan buat kita sayang, buat saya, buat Bapak Ibu Saudara, hanya kita terima, kita simpan, tapi kita tidak mempublikasikan, tidak memviralkan. Kalau bahasa sekarang, Bapak Ibu Saudara, para gembala tanpa disuruh Tuhan atau malaikat untuk memviralkan, tapi mereka memberitahukan ke seluruh dunia bahwa ada Mesias. Boleh next? Terus di ayat 18 dikatakan semua yang mendengar heran atau takjub, menunjukkan reaksi kagum dan terkejut. Kabar ini memiliki dampak emosional yang kuat. Ketika para gembala menyampaikan, semua orang terheran-heran, tidak percaya, tetapi mereka akhirnya merasakan apa yang disampaikan oleh para gembala itu benar. Dan di ayat 19 dikatakan Maria menyimpan semua perkataan ini sambil merenungkannya dalam hati, menunjukkan tindak berkelanjutan, menjaga dan berarti menyatukan, membandingkan dan merenungkan. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang kita pelajari dari kisah ini. Pertama, Bapak Ibu Saudara, kita sampaikan, kita publikasikan, kita viralkan ke semua orang yang belum mendengar firman Tuhan tentang Yesus, yaitu dan sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kedua, kita renungkan. Kita renungkan. Ini yang Tuhan inginkan di Natal tahun ini. Kita mulai memviralkan, kita terus soundingkan kepada semua orang. Boleh next? Ini pola para gembala. Pertama, mereka mendengar dengan antusias, itu tidak skeptis, tidak menunda. Mereka langsung memverifikasi sendiri dengan berangkat ke Bethlehem.
Setelah itu mereka bereaksi dengan cepat, datang dengan tergesa-gesa. Mereka tidak menyimpan untuk diri sendiri, memberitakan kemana-mana. Mereka memuliakan Allah, bukan mencari pujian diri sendiri. Sebab dikatakan di ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar, yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mengambil kredit kita itu bahwa harus dipuji, tidak. Tapi mereka memuliakan Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, Natal tahun ini, apakah kita berani memviralkan berita kabar baik ini untuk tetangga kita, saudara kita yang belum percaya, teman kerja kita, partner kita, siapapun yang ada di sekitar kita? Bikin berita ini terus tersampaikan ke semua orang. Kalau bisa sampai viral, Bapak Saudara. Bukan sekedar bulan Desember, ya udah kita post, tapi bulan Januari lewat dari Christmas kita tidak mau viralkan, tidak menyampaikan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Semua dalam kehidupan kita harus kita viralkan berita ini. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, algoritma media sosial bekerja berdasarkan engagement, yaitu like, share, dan komen. Tetapi kabar baik menyebar berdasarkan transformasi hidup. Ketika hidup kita berubah karena Yesus, kita menjadi living testimony yang tidak bisa diabaikan. Natal ini jangan hanya ikut viral challenge yang tidak berarti. Jadilah viral speaker dari kabar yang mengubah kekekalan, yaitu Yesus Kristus telah datang untuk menyelamatkan dunia, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Let's make the gospel to go viral, not by praise, but by transform life. Karena kabar ini merubah semua kehidupan kita, dari yang berdosa menjadi diselamatkan. Apakah kita tidak sayang saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita yang belum mendengar, mereka tidak mengalami perubahan? Mari Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan kita untuk sampaikan. Di media sosial sekarang, di zaman yang digital ini, tidak ada hambatan untuk kita share. Karena ini kabar baik, bukan untuk bikin huru-hara dan segala macam. Ini kabar baik untuk semua orang yang sangat-sangat berarti. Jadi mari kita viralkan tentang cerita Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saya undang singer dan pemain musik untuk maju depan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia rela untuk jadi beberapa urusan Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang ada di dunia ini yang sanggup selain Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Demikian pujian Natal di hati. Menyambut
selama hidup ini kita sudah menjadi alat kemuliaan Tuhan dengan memviralkan, menyampaikan berita yang sangat baik, sangat bermanfaat bagi semua umat manusia, yaitu seorang juru selamat, yaitu Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, yang sangat berarti bagi setiap umat manusia. Karena mereka belum mengenal, karena tidak ada yang menyampaikan. Kini saatnya Bapak Ibu Saudara, kita mengambil bagian dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita yang sudah tertransformasi, yang sudah berubah. Kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, baik saudara-saudara kita yang belum percaya dan keluarga kita, baik tetangga kita, baik teman kerja kita atau partner dalam bekerja, berbisnis, ataupun siapapun yang kita kenal. Biarlah orang bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari gunakan kesempatan kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan di tahun ini untuk mengingat betapa kasih Tuhan sungguh nyata, sungguh besar bagi setiap umat-Mu, setiap manusia yang ada di dunia ini. Kiranya kami Tuhan yang sudah percaya terlebih dahulu, yang sudah menerima, yang sudah menikmati kasih Tuhan dalam hidup kami, supaya kami bisa membagikannya, bisa menyampaikan berita yang baik ini untuk semua orang, sehingga semua umat manusia yang ada di dunia ini percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan semua terselamatkan. Pakai kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi teladan, jadi terang dan garam bagi dunia ini, sehingga semua bisa melihat, semua bisa merasakan bahwa cinta kasih Tuhan yang begitu besar melalui kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan kita. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu dan cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah segala usaha dan pekerjaan yang engkau lakukan, Tuhan akan membuatnya berhasil dan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan biarlah kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Iman Tuhan.